Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Apapun yang Tuhan kerjakan dan Tuhan janjikan dalam hidup ini adalah sebuah kepastian. Contohnya, Dia pasti dalam mengampuni dosa kita. Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan diputihkan seperti salju. Sebuah kepastian. Alkitab tidak bilang, walaupun dosamu merah seperti kermizi, aku usahakan seputih-putihnya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya mau diapain ya kan? No, Dia dalam mengampuni dosa kita itu pasti. Artinya kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kalau kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia mengampuni kita. Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Artinya hidup Kristen bukan lagi hidup yang terus dengan rasa bersalah. Boleh saja hari kemarin kita punya kegagalan, kita punya kesalahan. Mungkin saudara berkata, pendeta dulu saya pernah aborsi loh pendeta, tapi saya sekarang benar-benar bertobat, saya benar-benar datang cari Tuhan. Apakah Tuhan masih mengampuni? Tuhan bukan cuma ngampunin, Tuhan sudah melupakan kesalahan kita. Asal saja kita berani, tidak lagi nengok ke belakang, memandang ke depan. Rencana Allah sempurna dalam hidup kita. Ingat, yang pertama, Dia pasti dalam mengampuni dosa. Yang kedua, Dia pasti dalam menyertai keseharian kita. Karena Alkitab berkata, Dia akan disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yesus sebelum naik ke sorga berkata, aku naik ke sorga, aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku akan memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Dia pasti dalam menyertai kita. Karena waktu Dia naik ke sorga, Dia berkata apa? Yesus berkata dengan tegas, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Oh haleluya. Bahkan Alkitab berkata, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang menggendong kamu terus. Haleluya. Jadi ingat, Dia pasti dalam mengampuni dosa, Dia pasti dalam menyertai kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, Dia pasti dalam menolong dan memberi kemenangan. Artinya ketika kita dalam bahaya, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita gak pernah perlu khawatir. Karena apa? Karena Dia akan menolong kita. Dan bukan hanya Dia menolong biasa dan berusaha baik-baiknya, Dia nolong dan Dia jamin kemenangan buat kita. Makanya Alkitab berkata, di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jangan kecil hati, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Dia bisa memberi kemenangan bagi kita tepat pada waktunya. Dan yang keempat, saya pelajari, haleluya, bahwa Dia Allah kita memberi kepastian. Dia pasti dalam memberi yang terbaik dalam hidup kita. Alkitab bilang apa? Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memberi kepastian buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan membahas tentang satu kata yang sering kali dipakai oleh banyak orang, yaitu moga-moga, ya kan? Orang berkata, ya moga-moga Tuhan tolong, ya moga-moga bisa berhasil, ya moga-moga bisa diberkati oleh Tuhan. Wah saudara, moga-moga seperti kayak nggak pasti. Nah, saya percaya bahwa di dalam Kristus yang ada kepastian.
Tetapi kalau hidup kita nggak beres, ya itu moga-moga itu. Sampai hari kita pikir, ya moga-mogalah rumah tangga saya jangan bercerai. Ya moga-mogalah supaya anak saya jangan pakai narkoba. Ya moga-mogalah supaya anak saya bertobat. Nah kalau kita sendiri nggak benar sama Tuhan, jadinya begitu. Tapi kalau hidup kita benar sama Tuhan, kita tahu Tuhan pasti akan bela kita, kuatkan kita, kerjakan mujizat tepat pada waktunya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang moga-moga, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 28, Yeremia 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yeremia 28 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur, yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikian firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Ayat 5. Jadi Nabi Hananya di sini bernubuat bahwa persoalannya akan selesai dalam waktu 2 tahun. Ayat 5. Lalu berkata Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan seluruh mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaklah perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gadar itu daripada teguk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia sudah bernubuat 70 tahun, tapi Nabi Hananya bernubuat 2 tahun. Oh, dengan sedikit mengejek. Kemudian Yeremia berkata, moga-moga Tuhan mendengarkan. Tetapi Yeremia memberitahu itu nubuat yang keliru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang menjadi persoalan. Apa yang seringkali membuat kelihatannya kok pertolongan Tuhan, kok firman Tuhan kelihatannya moga-moga, kelihatannya nggak pasti, kok belum kita raih. Nah, yang pertama, kalau kita hidup dalam dosa, Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh dekat sama pendeta, kita boleh doain oleh pendeta, kita boleh tiap hari pelayanan, kita boleh nyumbang gereja sampai kita disebut sebagai jemaat kesayangan dari pendeta itu. Tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lihat pertolongan Tuhan. Makanya kita bingung, kenapa kok rumah tangga nggak selesai-selesai masalahnya, kenapa urusan anak-anak kok terus begini, kenapa ekonomi jatuh bangun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena masih ada dosa di dalamnya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, bertobat saudara-saudara, tinggalkan dosamu, kembali kepada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan engkau akan kagum melihat bagaimana Tuhan memberi kepastian dalam hidup saudara. Yang kedua, saya pelajari apa yang membuat pertolongan Tuhan kok sepertinya menjadi nggak pasti gitu. Yang kedua, karena kita bimbang dan khawatir. Alkitab sudah berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tetapi Alkitab juga bilang, orang yang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Tahukah saudara, kebimbangan dan kekhawatiran sebenarnya juga adalah iman. Cuman iman kepada hal-hal yang positif. Itu disebut
kepercayaan, tetapi iman kepada hal-hal yang negatif itu disebut kebimbangan. Jadi saya ulangi sekali lagi, bimbang dan khawatir itu sebetulnya iman. Hanya kalau iman itu ke arah positif itu disebut iman, keyakinan, kepercayaan. Tetapi kalau iman kepada hal-hal yang negatif itu disebut kebimbangan, kekhawatiran, saudara-saudara. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Artinya apa? Yang kutakutkan ini kan aku imani. Artinya kayaknya aku yakin banget aku gak bisa sembuh lagi. Berarti kan dia bimbang, dia khawatir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang bimbang dan khawatir gak bisa lihat pertolongan Tuhan dengan pasti. Yang ketiga, apa yang membuat pertolongan Tuhan menjadi tidak pasti? Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Alkitab berkata, Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah sungguh-sungguh berdoa. Artinya apa? Kesungguhan menolong kita melihat mujizat Tuhan. Tetapi ketidakjujuran, ketidaktulusan, ketidaksungguh-sungguhan, main-main, masa bodoh, itu yang membuat kita kehilangan kepastian pertolongan Tuhan. Jadi apa yang membuat pertolongan Tuhan menjadi tidak pasti? Yang pertama, kalau kita hidup dalam dosa. Yang kedua, kalau kita bimbang, kita khawatir, kita ragu-ragu, kita selalu dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Yang ketiga, kapan pertolongan Tuhan menjadi tidak pasti? Yaitu kalau kita nggak sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan yang keempat, apa yang membuat pertolongan Tuhan menjadi tidak pasti? Kalau kita terlalu cepat menyerah. Ada banyak masalah seharusnya kita akan lihat mujizat, tapi kita hanya terlampau cepat menyerah. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ingat, firman Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti. Selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita dengar-dengaran suara Tuhan, pasti. Hananya mempermainkan firman, sehingga dia berkata 2 tahun, dan dengan mudahnya akhirnya Yeremia mengejeknya dan berkata, ya moga-moga, ya moga-moga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya kemudian yang dinubuatkan oleh Hananya tidak terjadi. Artinya apa? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita justru dipermalukan. Pertolongan Tuhan menjadi nggak pasti buat kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dengan iman, kita berjalan kesungguh-sungguhan, kita bertahan sampai akhirnya dan tetap setia, di situ kita melihat pertolongan Tuhan itu pasti. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang goyah Tuhan pertetapkan, makanya yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari ini kami boleh kembali melihat mujizat, melihat kuasa, melihat kemenangan, melihat berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bahkan lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga mulai hari ini kami berjalan dalam kepastian. Karena kami mau hidup dalam kebenaran, kami mau hidup dengan iman, kami mau hidup dengan sungguh-sungguh, dan kami mau tetap setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.